Hai cuy, bertemu lagi bersama saya Peng Film yang kali ini akan membawakan alur cerita film The Lord of the Ring of the Power, dan inilah episode yang ke-8. Di episode ini banyak sekali kejutan, langsung saja yuk cus. Di awal film, kita diperlihatkan si kakek raksasa atau si kakek meteor sedang melakukan perjalanan menuju hutan Greenwood sesuai arahan Sadok agar mendapat titik terang siapa dirinya yang sebenarnya. Di sana, ia mengambil sebuah apel pemberian dari Nori, dan teringat Nori pernah mengatakan bahwa dirinya bukan bahaya, ia adalah orang baik. Tiba-tiba ia melihat seseorang dan berusaha mengejarnya, namun kakinya malah terperosok yang membuat apelnya lepas menggelinding. Dari jauh, ia melihat tangan seseorang yang mengambilnya, dan si kakek meteor pun berusaha untuk mengejarnya. Di sana, ia melihat Nori yang mengambil apelnya, namun tiba-tiba Nori merunduk dengan tatapan matanya yang aneh. Dan ketika bangun kembali, rupanya dia bukanlah Nori, tetapi si peri Afrika yang selama ini mencarinya yang merubah bentuknya. Dari belakangnya muncul juga dua peri Afrika yang lainnya dan mengatakan bahwa mereka datang untuk melayani si kakek meteor dengan menyebutnya Sauron. Di tempat lain, Galadriel telah sampai di Eregion, tempat Lord Celebrimbor menempa besi. Sementara Lord dan Elrond sedang membicarakan bagaimana caranya menyelamatkan kerajaan Elf. Mereka sedang mencari cara bagaimana ia bisa membuat sesuatu lebih banyak dengan sesuatu yang sedikit, sambil memegang secuil batu mithril yang tak mungkin cukup untuk menyelamatkan kerajaan mereka. Namun Lord punya keyakinan sesuatu yang kecil mampu menjadi besar, seperti matahari yang asalnya dimulai dari hal lebih kecil dari telapak tangan. Namun Elrond tidak yakin mereka mampu menandingi kekuatan yang membentuk matahari. Apalagi waktu mereka tidak banyak. Elf harus menerima kenyataan dan mereka harus segera pergi dari sana. Tidak lama mereka pun kedatangan Galadriel bersama Halbrand dan meminta Elrond untuk membantu Halbrand. Ketika Halbrand diobati, Galadriel menceritakan tentang Halbrand yang mengatakan bahwa ia penguasa negeri selatan. Dan Elrond bertanya bagaimana ia bisa bertemu dan hingga kini sampai berada di sini. Dan Elrond pun mengajak Galadriel pergi dari sana karena banyak sekali hal yang ingin Elrond sampaikan. Di sana, Elrond menyesali telah membuatnya naik kapal ketika itu, dan seharusnya ia mempercayai Galadriel, dan kini ia tak akan mengulangi kesalahannya lagi. Galadriel menjawab bahwa kenapa ia melompat dari kapal ketika itu, karena ia merasa belum pantas mendapatkan anugerah berada di negeri keabadian, dan entah kenapa ia merasa bahwa tugasnya belum selesai. Saat muncul ke permukaan, ia hanya berenang yang bisa ia lakukan, sambil berdoa bahwa keputusan yang diambilnya itu benar. Di tempat lain, Lord dikejutkan dengan Halbrand yang kini sudah mampu untuk bangun. Di sana, Halbrand menanyakan tempat apa itu. Lord mengatakan bahwa itu tempat Lord Celebrimbor bekerja. Halbrand yang mengetahui itu terlihat tidak percaya bahwa kini ia bisa bertemu dengan Lord yang sangat terkenal sekali dengan keahliannya membuat senjata. Ia mengatakan bahwa tuannya di tempat ketika ia bekerja di Pandai Besi sering memujinya dengan kehebatan buah tangannya. Di sana pula Halbrand menanyakan 3 batu indah yang dilihatnya akan Lord gunakan untuk apa. Dan ketika Halbrand memegang batu mithril yang menurutnya aneh, kegunaannya untuk apa? Lord menjawab tanpa memberitahukannya dan mengatakan bahwa itu tidak cukup untuk membuat sesuatu yang ingin dibuatnya. Di sana, Halbrand menyarankan agar mencampur bijinya itu seperti ketika ia berada di tempat dulu, sehingga cukup untuk membuatnya. Namun, Lord berkata itu akan melemahkan kualitas uniknya. Di sana Halbrand menjelaskan bahwa mungkin dengan campuran yang tepat akan malah bisa memperkuatnya. Di tempat asalnya, logam mulia langka gigi ayam ia campur agar dapat kekuatan dan menyembunyikan kekurangannya. Seperti nikel dicampur ke besi agar pisau lebih ringan dan kuat. Dan kembali bertanya, tak adakah campuran lain untuk biji mitrilnya? Dan dari sana, Lord mulai berpikir dengan saran Halbrand yang menurutnya menarik. Di Numenor, para Jon sedang berbicara kepada para pekerja magangnya bahwa Raja Agung Numenor kelak akan wafat. Seluruh rakyatnya akan berduka dengan mengibarkan bendera hitam. Kini tugas mereka harus mengabadikan tentang Raja
agar mereka merasa raja terus hidup, mengenangnya menjadi abadi dalam sebuah karya batu, sehingga tak ada orang lain ataupun raja lain yang mampu menyamainya selama hidupnya. Dan ia juga memanggil seluruh juru gambar untuk melukis tampilan raja, dan dari setiap orang mereka diberi 1 jam untuk melakukan pekerjaannya. Di sana pula Aerion termasuk di antaranya. Ketika giliran Eren, raja terlihat bergerak dan ia membantu untuk mengelap keringatnya. Namun, raja hampir menangkap tangannya, yang raja kira itu Ratu Miriel. Di sana, raja mengatakan bahwa ia mengetahui apa yang ia lakukan di malam hari itu. Eren pun tentu saja kaget dan mengatakan bahwa pelayan raja akan segera kembali. Namun, raja melanjutkan perkataannya bahwa Ratu Miriel masih ada waktu. Eren kembali menjelaskan bahwa ia bukan Ratu Miriel, namun raja mengatakan bahwa itu belum, dan kembali mengingatkan agar Miriel cepat mengembalikan cara lama kaumnya ke cara nenek moyangnya kembali, karena pulaunya sudah sangat dekat menuju kehancuran. Ketika ia kembali, raja tidak ada dan seolah ingin menunjukkan sesuatu. Di sana raja mengatakan bahwa Aerion yang dikiranya Ratu Miriel harus naik, namun jangan seperti dirinya yang mencari terlalu lama, sehingga ia tidak bisa memisahkan masa sekarang dan masa lalu dan masa mendatang. Aerion pun masuk untuk melihatnya, dan di sana ia melihat sesuatu benda yang ditutupi dengan kain. Scene berpindah kepada Raja Agung yang sedang memegang batu mithril yang sedikit, dan dengan batu segitu, ia tidak yakin itu dapat membawa perubahan ke seluruh dunia tengah. Namun, Elrond meminta Raja Agung agar mencoba semua kemungkinan solusi yang ada. Lor mengatakan mungkin dengan membuat sesuatu yang lebih kecil yang bisa dibawa, misalnya tongkat, pedang, atau mahkota. Dengan membuat mahkota, maka cahaya yang ada di batu mithril akan berputar kembali dan putaran tak terputus, membangun kekuatan yang tak terbatas. Elrond menyarankan raja agar mengumpulkan semua pandai besi elf untuk mencoba teori dari Lord. Namun raja mengatakan bahwa waktunya takkan cukup. Sejak kejadian letusan gunung berapi, daun di pohon besar di Lindon terus berguguran. Tak lama lagi pohon itu akan mati dan kaum elf harus segera meninggalkan tempat itu. Namun jika memang membuat mahkota mampu menyelamatkan kaum elf, maka diperlukan pembuatan waktu lebih cepat dari itu. Di sana, Lord mengatakan bahwa itu waktu pembuatan yang paling cepat ketika mereka mencari solusi bersama Halbrand. Raja Agung tetap menolaknya, apalagi ide itu terdapat dari Halbrand, yang menurutnya Halbrand hanya orang rendahan. Lord mengatakan bahwa saran Halbrand menjadi kunci dirinya menemukan solusi, dan ia akan membuat sesuatu, puncak dari karya pembuatannya, dari jenis kekuatan baru, yang bukan dari daging, tetapi di atas daging. Menurutnya, kekuatan dari dunia yang tak terlihat. Namun raja tetap kekeh dengan keputusannya dan memerintahkan mereka semua agar segera membubarkan kota dan segera kembali ke Lindon. Galadriel bertanya dengan kata-kata yang keluar dari mulut si Lord tadi, yang mengatakan kekuatan di atas daging, karena ia pernah mendengarnya persis ketika itu keluar dari mulut si Adar, sewaktu Galadriel menanyainya. Galadriel bertanya dari mana Lord mendengarnya, dan di sana Lord terlihat gugup seolah menyembunyikan sesuatu. Lord mengatakan bahwa itu dari pandai besinya ketika berunding, dan kemungkinan itu kata-kata darinya. Lord berpura-pura terlupa. Di sana Galadriel menanyakan apakah Halbrand juga ada di sana ketika itu. Lord mengatakan apa pentingnya, apalagi semuanya telah berakhir dan ia pun berlalu pergi. Elrond mengejar raja dan meminta waktu untuknya agar mencoba kemungkinan dengan mengolah batu mithril itu. Namun Raja Agung tetap menolaknya bahwa itu akan sia-sia dan hanya harapan palsu. Hanya itu tak lebih. Namun tidak dengan Elrond yang mengatakan bahwa harapan bukan sekadar hanya, bahkan cuma sedikit kemungkinan, seperti ucapan Raja Agung ketika ia memerintahnya menemukan batu mithril itu kepada Elrond. Rupanya permintaan Elrond dikabulkan raja dan kini mereka mempersiapkan alat untuk memulai membuat sesuatu dari campuran batu mithril itu. Namun tidak dengan Galadriel yang kini menaruh kecurigaan kepada Halbrand. Sebenarnya siapa dia dan memerintahkan seseorang untuk mencari tahu data garis keturunan kerajaan negeri selatan. Speak of this to no one.
Dari jauh, Halbrand tiba-tiba mengatakan bahwa jangan takut, ia yakin Lor akan menemukan caranya. Dan Galadriel mengatakan bahwa kini seketika mereka yaitu Lor dan Halbrand menjadi sangat akrab. Namun Halbrand menjelaskan bahwa itu mereka lakukan hanya demi untuk membantunya saja. Dan ia berterima kasih kepada Galadriel bahwa orang sepertinya bisa berada di sana membantu pandai besi yang sangat terkenal. Di tempat lain, kakek meteor kini sedang bersama si peri Afrika yang meminta si kakek meteor jangan takut, karena makin banyak kekuatannya terbangun, maka halangannya akan makin melemah. Rupanya mereka datang untuk menyambut si kakek meteor dan akan membawa ke negerinya. Si kakek meteor kemudian mengambil gambar rasi bintangnya, dan menurut si peri Afrika itu disebut topi petapa, betapa jauh di timur, di mana bintang-bintangnya aneh, yaitu di negeri Run. Tempat di mana si kakek meteor akan dikenal akhirnya dan menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Ia yang terjatuh dari bintang namun lebih besar dari mereka. Api akan mengikuti kehendaknya. Ia yang jatuh di bawah debu namun debu takut kepadanya. Debu akan gemetar saat ia murka. Air dan angin akan menjadi panas dan dingin. Di Run, ia akan memerintah semuanya. Setiap makhluk yang berjalan atau merayap akan menjadi budaknya, karena ia adalah Sauron. Mendengar itu, si kakek meteor menjadi tak terkendali. Melihat itu, si peri Afrika mencoba menghentikannya, dan menurutnya pada waktunya ia akan belajar mengendalikan kekuatannya. Dari balik celah batu, rupanya Nori dan yang lainnya sedang memperhatikan mereka dan mencari cara untuk menyelamatkan si kakek meteor. Melihat si peri pergi, Nori pun bergegas mendekati si kakek meteor untuk membuka ikatannya. Sedangkan ibunya mendapati si kakek meteor ada di tempat lain. Hingga tiba-tiba Nori melihat hal yang janggal dengan si kakek meteor dan berlalu pergi. Sedangkan Sadok menahan si kakek meteor agar tidak menangkap Nori. Namun sayang sekali, Sadok malah terkena lemparan pisau si peri yang lainnya. Yang rupanya sudah dari tadi mengetahui kedatangan para Harput itu. Saat Nori akan dibunuh, tiba-tiba angin berhembus keras yang menandakan si kakek meteor asli telah sadar untuk menolongnya. Master, calm yourself. Di sana mereka pun mengadu kekuatan yang membuat si kakek meteor jatuh terpental. Sedangkan Nori sedang diburu peri yang lainnya, namun untung saja Sadok menyelamatkan Nori dan yang lainnya. Sedangkan si kakek meteor sedang disiksa dua peri lainnya, dan ketika akan dibunuh, rupanya Poppy berada di atasnya, melempari dengan batu. Sedangkan Nori berhasil mengambil tongkat si peri Afrika yang terjatuh. Peri itu pun mengambil segenggam api dan kemudian menyerang Poppy dan ibunya, yang membuat hutan itu terbakar dipenuhi lautan api. Nori pun menghampiri si kakek meteor yang telah tersadar dengan memberikan tongkat milik si peri. Namun Nori malah disuruhnya pergi karena si kakek meteor takut akan menyakitinya lagi. Dari jauh Nori melihat Poppy, Sadok dan ibunya sedang dikepung dan Nori meyakinkan si kakek meteor bahwa ia akan membantunya lagi. Sedangkan ibunya sudah dekat sekali dengan kematian. Melihat itu, si kakek meteor pun mengambil tongkat itu dan mengendalikan api dan membuatnya menjadi padam. Mengetahui itu, si peri tersadar rupanya si kakek meteor itu bukanlah Sauron. Dia yang lain, Istar. Hingga tiba-tiba... Harput pun kini selamat, sedangkan Sadok terluka parah dan ia meminta menunggu matahari terbit menyambut kematiannya. Kini kapal dalam perjalanan menuju pulang kembali ke negerinya Numenor. Dari dalam kapal, Ratu terlihat sedang belajar sesuatu untuk mengenal tempatnya nanti, karena kini ia telah buta. Di sana Elendil bilang bahwa ia akan menjaga Ratu, namun Ratu menanyakan siapa yang akan menjaga Elendil, hingga membuat Elendil terdiam mengingat Isildur yang kini telah tiada menurutnya. Dan di sana Ratu mengerti jika sekembalinya ke Numenor, jika Elendil akan berhenti dari jabatannya.
Namun Elendil menegaskan, sebenarnya ia bisa membiarkan Galadriel berada di tengah lautan, menolaknya mengikuti ke negeri tengah, atau melarang keinginan Isildur untuk ikut. Namun, ia memilih melakukannya karena kecintaannya kepada Numenor. Namun, ia tak menyangka akan berakhir seperti ini. Di sana Ratu Muriel mengatakan bahwa kaum yang setia ia memiliki komitmen untuk menebus kesalahannya walaupun harganya tak diketahui, serta percaya hingga pada akhirnya akan sepadan. Mereka pun kini telah sampai di Numenor, namun betapa terkejutnya, di sana banyak sekali bendera hitam yang menandakan bahwa raja ayahnya Ratu Miriel telah mati. Di tempat lain di menara Eregion terjadi ledakan. Di sana Galadriel menanyakan apa yang terjadi. Lor menjelaskan bahwa batu mithril sangat sulit ketika dicampurkan dengan biji yang lebih rendah kadarnya, sehingga membuat mereka panik dengan kegagalannya. Di sana Galadriel mengatakan sebab kemungkinan itu terjadi mungkin karena mereka terlalu memaksakannya. Yang artinya logam tak boleh dipaksa untuk menyampur, tetapi mereka harus lebih menariknya atau membujuknya untuk menyatu, dan mereka pun memulai pembuatannya kembali. Sedangkan Galadriel didatangi pengawalnya yang telah berhasil mendapatkan berita di dalam sebuah kertas tentang penyelidikannya mencari informasi tentang Halbrand. Di sana Galadriel sedang termenung sendiri dengan informasi di tangannya. Halbrand pun mendekatinya dengan mengatakan bahwa mereka telah berhasil, namun dengan pembuatan satu objek terlalu kuat, sehingga mereka pun membuatnya menjadi dua objek. Halbrand pun mengajaknya untuk melihatnya, namun Galadriel mengatakan tidak sebelum ia mengetahui siapa Halbrand yang sebenarnya. Di dalam catatan itu tertulis bahwa Raja Negeri Selatan telah terputus senasab keturunannya, dan yang memiliki lambang yang dipegang Halbrand telah mati 1000 tahun lalu, dan dia tak punya pewaris. Di sana Galadriel mendesak agar Halbrand menyebutkan nama aslinya, dan Halbrand pun menjawabnya bahwa ia sudah terjaga sejak sebelum buyarnya keheningan pertama. Pada waktu itu ia mempunyai banyak nama. Mendengar itu Galadriel merasa terkejut karena yang ia tahu yang memiliki banyak nama hanyalah Sauron. Hingga tiba-tiba Galadriel dibawa ke tempat di mana ia berasal sewaktu kecil. Kalian bisa lihat tempat itu ada di episode 1 ya guys. Di sana, ia dihampiri kakaknya yang padahal aslinya sudah mati. Di sana, ia memuji Galadriel atas perjuangannya yang tidak bisa ia selesaikan. Di sana, kakaknya mengatakan bahwa tugasnya bukan memburu Sauron, tetapi tugasnya menciptakan perdamaian. Namun ternyata itu juga tugas Sauron. Galadriel menolak percaya karena yang ia tahu bahwa kakaknya telah mati bersama yang lainnya karena dibunuh Sauron. Namun kakaknya mengatakan tidak, Sauron mencari kekuatan bukan untuk menghancurkan dunia tengah, namun untuk memulihkannya, seperti yang dilakukan kaum elf saat ini. Dan apakah Galadriel mengingat kata-kata yang dibisikannya saat itu, sentuh kegelapan sekali lagi. Touch the darkness once more. Namun Galadriel menolak percaya bahwa itu kakaknya yang asli, dan ia adalah Sauron. Galadriel. Look at me! Tiba-tiba Galadriel dibawa ke waktu mundur ketika mereka sedang berada di tengah laut. Di sana Halbrand atau alias Sauron menceritakan bahwa ketika Morgoth dikalahkan, ia merasa lehernya terbebas dari cekikan tangannya. Hingga saat fajar muncul pertama kalinya dalam keheningan, ia melihat cahaya yang lain yang membuatnya menjadi taubat. Dan agar mendapat ampunan, ia akan memulihkan kehancuran yang telah ia buat ketika membantu kejahatan Morgoth. Namun Galadriel mengatakan bahwa tidak ada tebusan yang bisa menghapus kejahatan Sauron. Di sana, Sauron menagih janji Galadriel yang mengatakan bahwa setelah kemenangannya, apapun yang ia lakukan ia bisa bebas. Namun Galadriel mengatakan itu karena ia tidak tahu bahwa dirinya bukan Sauron dan ia tertipu dengannya. Dan Sauron mengingatkan lagi kata-katanya bahwa dirinya sudah mengakui bahwa ia orang jahat. Namun Galadriel tidak memperdulikannya karena Galadriel tahu bahwa masa lalu tak berarti apa-apa dibanding masa depan antara mereka berdua. Dan Galadriel pun melihat sebuah bayangan di air yang menunjukkan kebenaran wujud asli Halbrand. Di sana, Sauron mengatakan bahwa hanya dirinya yang bisa melihat kebenaran Galadriel di saat bangsanya sendiri tidak mempercayainya. Dan Sauron akan menjadikan Galadriel ratu yang kuat, lebih kuat dari pondasi bumi. Dan Sauron tidak akan menjadi raja kegelapan jika Galadriel menjadi pendampingnya, karena Galadriel akan membawanya ke dalam cahaya, sedangkan Sauron akan memberi Galadriel kekuasaan, dan mereka bisa sama-sama menyelamatkan dunia tengah.
Namun Galadriel bertanya, menyelamatkan atau memerintahnya. Namun Sauron melihat bahwa itu tidak ada bedanya. Mendengar itu Galadriel menjadi marah, dan itulah sebabnya ia tidak mau berada di sisinya. Namun Halbrand mengatakan bahwa Galadriel tak punya pilihan, karena tanpanya kaum elf akan memudar, kegelapan akan memudar menutupi seluruh dunia, dan Galadriel membutuhkannya. Dan Galadriel pun menyesali karena telah membawanya ketika menaiki kapal ke Numenor. Maka Sauron pun membalasnya bahwa Galadriel berada di laut karena kaumnya mengusirnya akibat dari meminta beberapa tentara, dan apa yang akan dilakukan kaum elf ketika mereka tahu bahwa Galadriel adalah sekutu Halbrand si Sauron, dan apalagi ketika kaum elf tahu bahwa Sauron kembali hidup karena dirinya. Hingga tiba-tiba Galadriel dibawa lagi ke waktu di mana ia sedang tenggelam, dan Halbrand tidak menolongnya seperti waktu itu. Hingga tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggilnya, dan rupanya itu Elrond yang berusaha menyadarkannya. Di sana Galadriel meminta bukti agar orang yang kini ada di depannya bukanlah Sauron, dan di sana Elrond meyakinkannya. Galadriel pun cepat berlari ketika mendapat kabar bahwa Lor hampir saja menyelesaikan pekerjaannya, hingga membuat Elrond kebingungan dengan yang sebenarnya apa yang terjadi dengan Galadriel. Di sana Galadriel menanyakan apa sudah selesai, namun Lor malah menanyakan tentang dirinya yang basah kuyup. Di sana Elrond menjelaskan bahwa ia menemukan Galadriel di perairan Glanduin, dan kemudian Elrond menanyakan di mana Halbrand. Di sana Galadriel mengatakan bahwa Halbrand telah pergi, dan ia ragu Halbrand akan kembali, dan jika ia kembali mereka tak akan berhubungan lagi dengannya. Di sana Galadriel meminta agar Lor membuatnya menjadi 3 objek, karena jika 1 akan selalu jahat, 2 akan memecah, namun dengan 3 akan ada keseimbangan. Namun Lor membutuhkan biji yang lebih rendah untuk campurannya, yaitu emas dan perak dengan kualitas terbaik dari Palianor. Sacrifice. Di tempat lain, si kakek meteor mengatakan bahwa ia sudah mengingat tentang dirinya lebih banyak. Namun, untuk mengetahui sisanya, ia harus pergi ke Rhûn. Di sana, Nori berkata bahwa mereka, yaitu si pria Afrika, telah salah tentang namanya. Dan kemungkinan pergi ke Rhûn juga salah, atau mungkin juga mereka berbohong. Namun, si kakek meteor meyakini bahwa perkataannya tentang Rhûn itu benar, dengan kepastian, namun ia tidak bisa menjelaskannya. Di sana, Nori menanyakan tentang kata-kata istilah yang peri Afrika sebutkan tentang Istar. Apakah Istar itu kaumnya kakek meteor? Di sana, kakek meteor menjelaskan, Istar itu jika dalam bahasa kaum Harput berarti yang bijaksana atau penyihir. Dan rupanya itu hari perpisahan mereka. Kini Malpa menggantikan Sadok setelah kematiannya, dan mereka akan segera berangkat menuju tempat yang dituju. Di sana, Nori mendekati keluarganya. Namun anehnya, kini keluarganya mengizinkan Nori untuk pergi berpetualang ke dunia luar bersama si kakek meteor, setelah mengetahui si kakek meteor selalu menolongnya. Nori pun berpamitan dan diberikan perbekalan, sedangkan Poppy merasa sedih sekali karena mereka akan berpisah, dan mereka pun berpisah menuju arah yang berbeda. Sedangkan Galadriel menyerahkan pisau miliknya untuk dijadikan campuran batu mithril dan dilebur. Mereka pun mencetaknya dan menyusunnya untuk membuat 3 objek yang akan dibuatnya. Sedangkan Elrond penasaran mendatangi tempat di mana tadi Galadriel pingsan, dan dari sana ia menemukan catatan yang tadi dipegang Galadriel dan cepat-cepat kembali lagi. Sedangkan Lor kini sedang memasangkan permata di 3 objek yang dibuatnya dan berhasil membuat 3 cincin. Namun, di sana Elrond melihat ke arah Galadriel dengan memegang catatan yang ditinggalkan Galadriel, penuh dengan kecurigaan kepadanya, dan terlihat Elrond mengkhawatirkan sesuatu. Sedangkan Sauron kini berdiri dari jauh, melihat gunung berapi yang menyembulkan asap hitam. Dan film pun bersambung. Tunggu episode selanjutnya ya guys. Agar tidak ketinggalan episode berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye!